Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari Jumat bukan sekadar akhir pekan biasa, melainkan Sayyidul Ayyam atau tuannya segala hari dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita banyak sekali amalan yang bernilai pahala luar biasa jika kita kerjakan dengan tulus. Bayangkan, setiap langkah kita menuju kebaikan di hari ini bisa menjadi penghapus dosa dan pembuka pintu surga. Dalam video kali ini, kita akan membahas secara mendalam dan berurutan apa saja sih sunnah-sunnah yang bisa kita praktekkan mulai dari malam Jumat hingga matahari terbenam nanti. Pastikan teman-teman menyimak sampai akhir agar tidak ada keberkahan yang terlewatkan dalam hari yang sangat mulia ini. Amalan pertama yang sangat ditekankan adalah membaca surah Al-Kahfi. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Membaca surah ini bisa kita cicil sejak malam Jumat, atau diselesaikan sekaligus di pagi hari. Al-Kahfi bukan sekedar bacaan, tapi pelindung kita dari fitnah Dajjal, yang di akhir zaman ini terasa semakin nyata gangguannya. Mari kita sisihkan waktu sejenak di tengah kesibukan untuk merenungi ayat-ayatnya, merasakan ketenangan yang mengalir ke dalam hati, dan memohon perlindungan Allah, agar iman kita tetap terjaga kokoh di tengah badai cobaan dunia. Selanjutnya adalah mandi Jumat atau ghusul. Mandi ini hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan bagi setiap muslim yang hendak melaksanakan sholat Jumat. Niatkan mandi ini bukan hanya untuk membersihkan fisik dari keringat dan debu, tetapi juga sebagai bentuk persiapan batin menghadap Sang Pencipta dalam majelis yang mulia. Rasulullah mengajarkan kita untuk membersihkan diri secara menyeluruh, membasuh seluruh anggota tubuh dengan air yang suci. Dengan kondisi tubuh yang segar dan bersih, kita akan merasa lebih khusyuk dalam beribadah, dan tidak mengganggu kenyamanan jamaah lain di masjid nantinya. Kebersihan fisik mencerminkan kejernihan hati. Setelah mandi, jangan lupa untuk merapikan diri. Sunnah Rasulullah lainnya adalah memotong kuku, merapikan kumis, dan membersihkan bagian tubuh lainnya. Penampilan seorang muslim haruslah rapi dan bersih, mencerminkan keindahan Islam itu sendiri. Kebersihan adalah sebagian dari iman, dan di hari Jumat, tuntutan untuk tampil prima di hadapan Allah sangatlah besar. Ambillah waktu sejenak di depan cermin, rapikan penampilanmu dengan penuh syukur, dan rasakan betapa indahnya mengikuti jejak langkah sang teladan mulia, Nabi Muhammad SAW, dalam menjaga kebersihan diri. Hal kecil ini membawa keberkahan yang besar jika diniatkan mengikuti sunnah. Langkah berikutnya adalah mengenakan pakaian terbaik yang kita miliki. Tidak harus baru atau mahal, yang penting bersih, rapi, dan menutup aurat dengan sempurna. Disunahkan pula bagi kaum laki-laki untuk memakai wewangian atau parfum yang harum sebelum berangkat ke masjid. Aroma yang wangi akan memberikan rasa nyaman bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita saat berada dalam shaf sholat. Ingatlah, kita sedang bertamu ke rumah Allah, maka selayaknya kita memakai pakaian yang paling sopan sebagai bentuk penghormatan kita kepada tempat ibadah yang suci. Hindarilah pakaian yang mencolok atau bergambar yang bisa mengganggu konsentrasi jamaah lain. Berangkat lebih awal ke masjid memiliki keutamaan yang sangat besar. Rasulullah mengibaratkan orang yang datang di jam pertama seperti berkurban seekor unta, jam kedua seperti sapi, dan seterusnya hingga seekor telur bagi yang datang terakhir sebelum khotib naik mimbar. Berjalanlah dengan tenang, jaga pandangan, dan perbanyaklah zikir di sepanjang perjalanan. Usahakan untuk berjalan kaki jika jaraknya memungkinkan, karena setiap langkah kaki kanan akan mengangkat derajat kita, dan setiap langkah kaki kiri akan menghapuskan dosa-dosa kita. Nikmatilah udara pagi atau siang hari menuju rumah Allah dengan penuh rasa syukur dan harapan akan ampunannya. Sesampainya di masjid, lakukanlah sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk. Ini adalah bentuk penghormatan kita kepada masjid sebagai rumah Allah. Setelah itu, manfaatkan waktu luang sebelum azan berkumandang dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, atau sekadar beristighfar. Jangan biarkan waktu berharga ini terbuang sia-sia dengan mengobrol atau bermain gadget. Suasana masjid yang tenang adalah tempat terbaik untuk melakukan refleksi diri dan mendekatkan jiwa kepada Allah. Rasakan ketenangan yang meresap ke dalam dada saat lisan kita basah dengan asma-asma Allah yang agung, menjauh sejenak dari hiruk-pikuk urusan duniawi. Saat khotib sudah naik ke atas mimbar dan memulai khutbahnya, berdiam dirilah dan dengarkan dengan seksama.
Rasulullah melarang kita untuk berbicara sedikit pun, bahkan sekadar menegur orang lain untuk diam. Jika kita berbicara saat khutbah berlangsung, maka pahala Jumat kita bisa menjadi sia-sia. Fokuskan pikiran dan hati pada pesan-pesan yang disampaikan oleh khotib. Khutbah Jumat adalah sarana recharging iman mingguan kita. Ambillah hikmah dan pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari selama 1 pekan ke depan, agar kita senantiasa berada dalam bimbingan syariatnya dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Hari Jumat juga merupakan waktu yang paling afdal untuk memperbanyak shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda bahwa shalawat umatnya akan disampaikan kepada beliau secara langsung pada hari Jumat. Dengan bershalawat, kita menunjukkan kecintaan dan kerinduan kita kepada Sang Kekasih Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ucapkanlah sesering mungkin, baik saat sedang santai, di perjalanan, maupun setelah sholat. Shalawat adalah kunci pembuka doa-doa kita, dan cara termudah untuk mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat yang penuh dengan kegelisahan. Mari kita basahi lisan kita dengan pujian untuk baginda Nabi. Tahukah kalian bahwa di hari Jumat ada satu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa? Tidaklah seorang hamba memohon sesuatu kepada Allah di waktu tersebut, melainkan Allah akan mengabulkannya. Para ulama berpendapat, waktu itu berada di antara waktu asar hingga terbenamnya matahari di sore hari. Manfaatkanlah sisa hari Jumatmu untuk bermunajat. Curahkan segala keluh kesahmu. Mintalah pengampunan bagi dosa-dosa masa lalu dan panjatkan doa terbaik untuk keluarga serta saudara-saudara kita di seluruh dunia yang sedang kesulitan. Jangan sampai momen emas ini berlalu begitu saja tanpa satupun doa yang terucap dari lisanmu yang penuh harap kepada Sang Pengabul doa. Demikianlah rangkaian amalan sunnah di hari Jumat yang bisa kita amalkan bersama. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita jadikan setiap hari Jumat kita lebih berkualitas dan penuh berkah daripada sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika dirasa bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman dan keluarga, agar pahala jariahnya terus mengalir. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya tentang tips ibadah dan kehidupan Islami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.